うまい。うまい。いつもだ。知らない。にもかと。オリエンテン。水の呼吸、六の型、ねじれる。そうだ、守ってくれ。この一撃で、この神神楽、敵らの天。せーの。Ya halo Mina, selamat datang di channel Linda Anima, channel yang membahas anime dan manga kalau ada mau dibahas saja. Di video kali ini aku akan membahas alur cerita dari anime Kimetsu no Yaiba The Movie Mugen Train. Movie ini merupakan kelanjutan dari season satunya, jadi kalau kalian belum nonton, kalian bisa nonton video gua yang ini. Anime ini akan bercerita tentang Kamado Tanjiro dan teman-temannya yang menjadi pemburu iblis dan melawan para iblis yang menyerang manusia. Saat ini, mereka akan memburu iblis di sebuah kereta dan mereka juga akan dibantu oleh salah satu pilar, yaitu pilar api yang bernama Rengoku Kyojuro. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Sebelum itu aku peringatkan dulu bahwa konten ini mengandung 100% spoiler. Jadi kalau kalian nggak suka, kalian boleh skip aja video ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Matikan data, hidupkan hotspot keluarga dan sambungkan ke wifi Anda. Inilah alur cerita dari anime Kimetsu no Yaiba The Movie Mugen Train. Cerita diawali dengan Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, tidak lupa juga dengan Nezuko, sampai di sebuah kereta api. Inosuke sangat antusias karena pertama kali ini dia baru naik kereta api. Di sini mereka akan menjalankan misi. Misinya yaitu mencari iblis yang diperkirakan akan muncul di kereta ini. Kemudian mereka bertemu dengan pilar api yang bernama Rengoku Kyojuro. Kita panggil aja Rengoku. Dia sedang makan dengan sangat heboh. Lalu Tanjiro bertanya soal tarian Dewa Bara Api. Rengoku tidak tahu apa yang dimaksud Tanjiro. Yang Rengoku tahu, kalau teknik pernapasan api, air, angin, batir, dan batu adalah pernapasan dasar. Sedangkan yang lainnya seperti pernapasan kabu dan serangga adalah pernapasan cabangan. Rengoku tidak tahu tentang tarian Dewa Bara Api yang dimaksud Tanjiro. Jadi dia meminta ke Tanjiro untuk berlatih di tempatnya. Saat kondektur sedang melubangi tiket para penumpang, tiba-tiba muncul iblis. Untungnya Rengoku berhasil menebasnya dengan sekali tebasan. Tanjiro dan yang lainnya terkejut sekaligus kagum dengan kekuatan Rengoku. Mereka lalu meminta untuk dijadikan muridnya. Rengoku menyetujuinya dan akan melatih mereka suatu saat nanti. Tapi kejadian itu kemungkinan besar cuma mimpi. Saat mereka sedang tertidur, mereka semua bermimpi indah. Mulai dari Tanjiro yang bertemu dengan keluarganya sebelum dibunuh Muzan. Zenitsu yang berkencan dengan Nezuko. Inosuke menjadi pemimpin kelompok. Dan Rengoku yang kembali ke kampung halamannya dan bertemu dengan ayah dan adiknya. Ternyata mereka dapat bermimpi indah karena ada iblis yang memanipulasi mimpi mereka. Iblis itu adalah iblis bulan bawah yang bernama Enmu. Lalu iblis itu menyuruh manusia untuk masuk ke dalam mimpi para pemburu iblis untuk menghancurkan inti spiritualnya.
Dengan teknik darah iblis milik Enmu, manusia yang disuruh iblis itu mencari inti spiritual milik para pemburu iblis. Untungnya, alam bawah sadar Tanjiro dan yang lainnya secara tidak sadar menghalangi rencana iblis itu. Saat yang lainnya sedang tertidur, Nezuko keluar dari kotak dan dia berusaha membangunkan kakaknya dengan cara menyundul kepala kakaknya itu. Tapi malahan kepala dia yang berdarah. Nezuko langsung membakar Tanjiro dengan teknik darah iblisnya. Tanjiro yang ada di dunia mimpi lalu tersadar dan berniat untuk keluar dari alam mimpi itu. Di alam mimpi, dia mendapat petunjuk dari ayahnya. Tanjiro lalu memotong lehernya sendiri di alam mimpi itu dan akhirnya dia berhasil terbangun dari tidurnya. Setelah terbangun dari tidurnya, Tanjiro lalu membuat pingsan para manusia suruhan Enmu, kecuali satu orang karena orang itu sudah sadar akan kesalahannya. Tanjiro lalu pergi untuk mencari iblis itu dan berpesan kepada Nezuko untuk membangunkan yang lain. Tanjiro lalu bertemu dengan Enmu, yaitu iblis yang bisa mengendalikan mimpi itu tadi. Mereka pun bertarung. Enmu membuat tidur Tanjiro dan memberinya mimpi buruk soal keluarganya berkali-kali. Tapi untungnya, Tanjiro berhasil terbangun dari mimpi itu dengan cara menebas lehernya sendiri di alam mimpi. Tanjiro yakin kalau keluarganya tidak akan melakukan hal buruk padanya. Lalu dengan jurus perampasan air teknik ke-10 miliknya, Tanjiro berhasil menebas leher Enmu. Tapi Enmu belum mati. Ternyata tubuh Enmu sudah bersatu dengan kereta yang mereka naiki. Enmu lalu berniat memakan semua penumpang yang ada di kereta itu. Tanjiro panik karena dia tidak bisa melindungi 8 gerbong sekaligus. Untungnya Inosuke datang dan membantu Tanjiro. Nezuko juga bertarung untuk melindungi manusia, walaupun dia sendiri adalah iblis. Nezuko juga dibantu oleh Zenitsu, yang sudah dalam mode tidurnya. Rengoku yang merupakan seorang pilar, malu terhadap dirinya sendiri, karena saat dia tertidur, situasi sudah berubah sebanyak ini. Dia lalu meminta ke Tanjiro dan Inosuke untuk mencari kelemahan dari iblis itu. Masalah melindungi gerbong akan dihandle oleh Zenitsu dan Nezuko yang melindungi 3 gerbong di depan, sedangkan 5 gerbong sisanya akan diurus oleh Rengoku sendirian. Tanjiro dan Inosuke lalu pergi ke gerbong depan untuk mencari kelemahan musuh. Saat sudah sampai di gerbong terdepan, akhirnya mereka menemukan leher dari iblis itu. Tapi saat mereka menebasnya, serangan mereka tidak mempan karena regenerasi iblis yang terlalu kuat. Malahan Tanjiro hampir menebas lehernya sendiri karena dia mengira kalau itu ada di alam mimpi. Untungnya Inosuke berhasil mencegahnya. Saat Inosuke sedang lengah, dia hampir ditusuk oleh orang yang dimanipulasi Enmu. Untungnya Tanjiro menyelamatkan Inosuke, dan malahan dia sendiri yang terkena tusukan itu. Tanjiro meminta ke Inosuke untuk tidak mengkhawatirkannya. Mereka lalu bekerja sama untuk membuka kelemahan musuh. Saat leher iblis itu sudah terlihat, Tanjiro dengan teknik perampasan Dewa Bara Api akhirnya berhasil menebas leher iblis Enmu. Karena kesakitan, tubuh Enmu yang sudah bersatu dengan kereta memberontak dan mengakibatkan kereta keluar jalur dan terjatuh. Setelah itu tubuh Enmu perlahan menghilang dan mati. Saat Tanjiro terjatuh ke tanah, dia mengalami pendarahan yang cukup parah. Tak lama kemudian, Rengoku menghampirinya. Dengan instruksi dari Rengoku, Tanjiro berhasil menghentikan pendarahannya sendiri. Kemudian Rengoku memujinya
karena sudah berhasil mengalahkan iblis Shenmue. Tapi kalau Tanjiro ingin menjadi seorang pilar, dia harus berlatih lebih giat lagi. Rengoku juga menginformasikan kalau penumpang kereta semuanya selamat. Tiba-tiba secara mengejutkan, iblis bulan atas nomor 3 yang bernama Akaza datang dan menghampiri mereka. Dengan cepat, Akaza berniat membunuh Tanjiro. Untungnya Rengoku berhasil membelah tangan Akaza. Tapi karena Akaza adalah iblis yang sangat kuat, dia bisa dengan mudah meregenerasi tangannya sendiri. Mengetahui Rengoku sangat kuat, Akaza menawarkannya untuk menjadi iblis, agar Rengoku bisa mempunyai umur yang sangat panjang. Tapi dengan sangat tegas, Rengoku menolaknya. Mereka lalu bertarung. Pergerakan mereka sangat cepat, sampai-sampai Tanjiro tidak bisa mengikuti pergerakan mereka. Rengoku dan Akaza bertarung menggunakan teknik andalan mereka masing-masing. Rengoku dengan teknik pernapasan api, sedangkan Akaza dengan teknik darah iblis. Mereka bertarung dan sama-sama terluka parah. Tapi karena Akaza adalah seorang iblis, dia bisa dengan mudah meregenerasi tubuhnya sendiri. Berbeda dengan Rengoku yang seorang manusia biasa. Tapi dengan percaya diri, Rengoku mengatakan kalau dia akan menyelesaikan tugasnya. Mereka lalu melanjutkan pertarungan dengan jurus terkuat mereka masing-masing. Dengan sangat mengejutkan, tangan Akaza berhasil menembus tubuh Rengoku. Untungnya Rengoku masih hidup. Lalu dengan sisa tenaganya, Rengoku mencoba menebas leher Akaza. Sayangnya, dia belum berhasil menebas leher itu. Karena sebentar lagi matahari akan terbit, Rengoku berniat menahan Akaza sampai matahari terbit. Saat Tanjiro dan Inosuke berniat membantu, Akaza dengan kekuatan penuh berhasil melepaskan diri dari Rengoku. Dia lalu berniat untuk melarikan diri. Saat Akaza akan menghilang, Tanjiro berhasil melemparkan pedangnya dan mengenai tubuh Akaza. Lalu Tanjiro meneriakkan bahwa pemenang dari pertarungan ini adalah Rengoku, karena dia bisa bertahan sampai akhir, berhasil menyelamatkan semua orang, dan tidak melarikan diri dari pertempuran, walaupun dia adalah seorang manusia biasa. Setelah itu Akaza menghilang dalam kegelapan. Mengetahui dirinya sebentar lagi akan mati, Rengoku berpesan ke Tanjiro agar datang ke rumah keluarga Rengoku, karena di sana ada catatan tarian dewa bara api yang dicari Tanjiro. Dia juga berpesan ke adiknya, yaitu Senjuro, agar meneruskan jalan yang dianggapnya benar. Dan dia juga berpesan agar ayahnya selalu menjaga kesehatan. Rengoku juga sudah menerima Nezuko sebagai anggota pemburu iblis. Pesan terakhir Rengoku adalah dia percaya kalau Tanjiro dan yang lainnya akan menjadi pilar berikutnya dan mengalahkan semua iblis. Sebelum mati, Rengoku melihat bayangan ibunya yang memujinya karena sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Mengetahui Rengoku sudah mati, Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu menangis sejadi-jadinya. Mereka lalu saling menyemangati satu sama lain.
Di sisi lain, berita meninggalnya Rengoku langsung disampaikan ke para pilar yang lain. Di tempat tinggalnya, Ubuya Shiki memuji Rengoku karena sudah berhasil menyelamatkan 200 orang nyawa, walaupun Rengoku sendiri harus gugur dalam pertempuran. Di situ Ubuya Shiki juga mengatakan kalau sebentar lagi dia juga akan menyusul Rengoku. Cerita ini diakhiri dengan tangisan Tanjiro dengan diiringi lagu Homura yang dinyanyikan oleh Lisa. Dan berakhirlah cerita di anime Kimetsu no Yaiba The Movie Mugen Train ini. Pesan yang dapat kita ambil dari anime ini adalah jangan naik kereta yang ada iblisnya dan jangan mau diubah menjadi iblis. Jadilah manusia yang berguna, baik berguna bagi diri sendiri atau berguna bagi orang lain, oke? Itulah tadi cerita di anime Kimetsu no Yaiba The Movie Mugen Train. Apakah ceritanya bagus? Kalau kalian punya pendapat sendiri, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian mau request pembahasan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Masalah like, share, dan subscribe, itu aku serahkan kepada kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Lin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Wilhobdi, anime jangan sampai mati.